Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana hudan wa shifaan wa nuran wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pertama-tama, setelah kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita sanjung sajikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau, di mana dengan perantaraan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para qurra, huffaz, sehingga Al-Quran ini telah tiba ke tempat kita dan ke masa kita sekarang ini. Pemirsa dan jamaah tahsin yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari sebuah hadis Rasulullah yang telah kami bacakan tadi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berangkat dari hadis tersebutlah maka kami ingin mencoba membuat video ini, terutama untuk bisa diambil pedoman dalam tahsin bacaan Al-Quran oleh calon-calon qari, oleh anak-anak muda atau anak-anak para remaja atau bahkan orang dewasa, sebagai pemula yang ingin belajar tahsin qiraah. Pemirsa dan jamaah tahsin yang dirahmati Allah, di saat yang berbahagia ini kita coba membuat tahsin qiraah khusus. Kita ambil bagian qiraah sab'ah, qiraat 7, yaitu qiraat Nafi', riwayat Waras. Sebagaimana kita ketahui, selain dari qiraat Imam Hafaz yang sangat digemari dan yang sangat masyhur di atas muka bumi ini, ada satu qiraat lain, yaitu qiraat Imam Nafi', riwayat Imam Waras. Waras itu sendiri bernama Abi Sa'id Utsman bin Sa'id al-Misri, yang beliau wafat tahun 197 Hijriah. Beliau salah seorang di antara begitu banyak perawi qiraat. Dan yang kita bicarakan, yang kita belajar di saat yang berbahagia ini, yaitu qiraat Waras, qiraat Imam Waras, yang masa-masa akhir-akhir ini juga sudah diperlombakan satu cabang tersendiri di musabaqah tilawatil Quran, baik tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, balah di tingkat kecamatan. Bagi qiraah Waras, dia punya kaidah-kaidah tertentu, karena bagi setiap qiraat itu
ada yang namanya kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah yaitu satu cara membaca sebuah kalimat yang tetap. Misalnya kalau di waras ada salah satu badal. Boleh membaca mad badal dengan 2 harakat, qasar, boleh dengan tawasud 4 harakat, atau dengan tul 6 harakat. Kemudian qiraah waras terkenal dengan taklilnya. Taklil atau disebut juga imalah sughra. Imalah apa? Imalah sughra. Karena imalah itu ada imalah sughra, ada imalah kubra. Kalau imalah sughra itu diantaranya Imam Waras yang banyak sekali imalah sughra atau namanya imalah baina-baina, atau juga diberi nama dengan taklil, yaitu membaca antara baris fathah dengan baris imalah dengan wazan bagi setiap huruf zawatul ya atau ra mutatarifah maksurah atau lain-lain yang Waras mentaklilkannya. Kemudian kaidah usuliyah daripada Imam Waras, setiap sakin mafsul dinakal. Boleh nakal, boleh tahqiq. Namun kita mengambil dalam pelajaran kita untuk kali ini yaitu secara nakal, kemudian secara taklil bagi kalimat-kalimat yang diperbolehkan 2 wajah, fathah dan taklil, kita akan mengambil taklil. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, menjadi amal ibadah bagi kita dan bermanfaat bagi anak-anak atau calon-calon yang mau belajar tahsin qiraatul Quran. Baiklah, untuk pertama sekali marilah sama-sama kita membuka Al-Quran surat Hud ayat 36. Coba buka surat Hud ayat 36. Surat Hud berada di juz ke-12. Kenapa kita memilih surat Hud? Karena di surat Hud ayat 36 ini dengan sendirinya di qiraah hafaz ada imalah kubra. Walaupun di qiraah atau riwayat Waras tidak mengenal imalah kubra kecuali pada satu kalimat, yaitu di awal surat Taha. Beliau membaca Tahi, itu itu wazan imalah kubra. Sedangkan imalah taklil itu ada beberapa kalimat di sini yang ada. Kita praktekkan secara tilawah. Mungkin untuk episode pertama ini sampai di lagu Bayati atau di pertama, nanti kita sambung lagi. Bagi seseorang yang mau belajar tilawah, yang harus pertama sekali harus diperhatikan yaitu tun suara. Dari qarar, jawabul jawab. Jangan kerendahan, kurang semangatnya. Jangan ketinggian, nanti tidak sanggup. Coba kita samakan tun dulu di ta'awud. Kita pakai ta'awud biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ta'awud itu banyak. Ada a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi minasyaiton. Sekarang kita baca bersama, ikut tun saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Ma'an kullu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang. Jaga di suara qarar itu. Jadi di bawah suara, power suara harus kita jaga. Jangan lembek. A'udzubillah.
Jadi suara kita ada tone suara, ada volume suara, ada power suara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tuturnya udah bagus, ya. Jaga sama bacanya, sama tonnya, jangan ada yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebiasaan salah di bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nur terdengar nur. Nirrahim. Kita harus buat mulut kita ketika kita mengucapkan baris kasrah. Itu betul-betul harus kita kasrahkan bibir kita. La tatimul kasrah illa bi kasris syafatain. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu tone pas, ya. Tone dewasa. Kalau anak-anak lain lagi, qari'ah lain lagi tonnya. Kemudian kita bagi bayati, qarar, jawab dan jawabul jawab. Kita mulai di qarar. Kita ambil yang model itu, yang qarar lama. Perhatikan surah Hud ayat 36. Di situ ada mad badal, ya, ada naqal. Perhatikan. Mad badal kita ambil tawassut 4 harakat. Kalau kita ambil 2 harakat, tidak nampak ciri qiraatnya. Kalau kita ambil yang tu 6 harakat, tidak cukup nafasnya. Jadi kita ambil yang tawassut 4 harakat. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumik. Ulang. Qulluh ma'an. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. Itu mad badal. Karena sudah kita nakalkan dengan dal mati, itu namanya mad badal mughayyar. Illa man qad aman. Kalau wa'u tadi kita baca tawassut, kemudian dalam satu nafas ada ketemu 2 mad badal atau 3 mad badal, kita harus sama mengambil dua-duanya kita harus membaca dengan tawassut. Kalau tidak dianggap salah. Nah, juga kalau ada mad jaiz munfasil dalam satu nafas, kalau ada 2 atau 3 kita harus baca sama. Idza jatama'al munfasilatan fala yajuz madd ahdahuma dun al-akhar. Bal tajibu taswiyah. Harus sama baca. Kita ulang sekali lagi. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Ulang. فلا تبتئس بما كانوا
yaf'alun. Itu ayat pertama dari ayat 36 surah Hud. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi setelah kita istirahat.